and welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. My name is Kirsten Holmberg, and I titled today's reading, Drawn Near. In the wake of the coronavirus, retrieving something from my safety deposit box required even more layers of protocol than before. Now I had to make an appointment, call when I arrived, GKI Hosana melayani pemberitaan firman dan penggembalaan bagi jemaat anak-anak berusia 3-12 tahun. Anak-anak diajak untuk belajar memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dari usia mereka yang sangat dini agar kelak menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan mereka. Para guru sekolah minggu terpanggil untuk melayani dalam dunia anak-anak untuk mendidik setiap murid mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Saya bergabung di dalam pelayanan anak sejak tahun 2005. Ya, kurang lebih sudah 16 tahun. Saya bergabung dengan pelayanan anak sejak tahun 2011. Saya mulai terlibat dalam pelayanan sekolah minggu sejak tahun 1979, sekitar 42 tahun yang lalu. Awalnya saya tidak merasa bahwa saya itu terpanggil di pelayanan sekolah minggu. Saya hanya ingin melayani di sebuah gereja dimanapun. Nah, di dalam perjalanan pelayanan saya di sekolah minggu, saya baru menyadari bahwa ini adalah panggilan saya gitu. Karena saya menikmati pelayanan sekolah minggu, menikmati mengajar anak dan berkomunikasi dengan anak, bergaul dengan guru-guru yang ada di sekolah minggu. Saya ingin membekali diri saya supaya bisa mendidik anak-anak kandung saya menurut kebenaran firman Tuhan dan membekali mereka sesuai
dengan firman Tuhan. Pada awalnya saya memilih pelayanan sekolah minggu karena saya pikir ini pelayanan yang gampang. Saya hanya terlibat dengan anak-anak. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan memberikan beban pelayanan itu dalam hati saya. Kita memperkenalkan anak-anak sedini mungkin pada Injil Yesus Kristus, supaya kelak setelah mereka besar, mereka mempunyai iman yang teguh. Dalam menghadapi tantangan, mereka boleh tetap berpegang pada Tuhan, tidak meninggalkan imannya. Saya rindu teman-teman semua juga boleh ikut terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara menjawab panggilan Tuhan dalam melayani anak-anaknya dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor berikut.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu anugerah kalau kita bisa kembali beribadah, baik yang di gereja di tempat ini maupun yang streaming di rumah. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita saat ini. Kita bersatu dulu. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari bersama-sama saat ini kita menyembah Allah kita naikkan nyanyian syukur kita. Ku pujimu Tuhan. Bersyukur
dikasihi Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya, khususnya umatnya. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Gloria Patri, Allah Maha Kuasa. Kita sebagai manusia, seringkali kita masih gagal dalam melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kita. Maka sudah selayaknya saat ini kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita yang kudus. Sebelum Pendeta Chandra Gunawan memimpin kita dalam doa permohonan pengampunan dosa dari Tuhan, mari kita mendengarkan ayat pengakuan dosa yang diambil dari Matius 7 ayat 21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersama-sama untuk mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa jikalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, itu adalah karena pertolongan Tuhan. Kehendak dan kekuatan untuk mencari Tuhan tidak pernah datang dari diri kami sendiri, tapi itu adalah karena pimpinan, arahan daripada Roh Tuhan dalam diri kami. Itulah sebabnya kami bersyukur bahwa Engkau tidak membiarkan kami hidup sendiri di dunia ini, menjalani kehidupan kami menurut apa yang kami dapat lakukan, tapi Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu dan melalui firman-Mu untuk mengarahkan hidup kami senantiasa, supaya dalam kehidupan kami di dunia ini kami menjalaninya dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kami menyadari ya Tuhan bahwa di dalam perjalanan hidup kami mengikut Tuhan, ada kalanya kami jatuh dalam dosa. Ada kalanya karena kami tidak peka terhadap pimpinan Tuhan, atau ketika kami membiarkan dosa hadir kembali dalam diri kami, maka relasi kami dengan Tuhan menjadi terganggu, maka hubungan kami dengan Tuhan menjadi rusak, hubungan kami dengan Tuhan menjadi tidak efektif. Dan kami berdoa kepada Tuhan menyadari bahwa jikalau dosa tidak diselesaikan, walaupun itu tidak menghilangkan keselamatan, tapi dapat membuat kerohanian kami tidak bertumbuh. Itulah sebabnya kami datang pada pagi hari ini memohon
supaya Engkau kiranya boleh kembali menyucikan kami. Engkau kiranya boleh memulihkan kami. Kami mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami masih jatuh dalam dosa, membiarkan diri kami jatuh dalam dosa, dan kami mohon supaya Tuhan boleh membangunkan kembali kami. Kami mohon supaya Engkau boleh memberikan kepada kami komitmen yang baru untuk berubah dan untuk mau hidup bagi Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon supaya Engkau juga boleh menjadikan ibadah hari ini menjadi sebuah ibadah yang kembali memperlengkapi kami, menjadi sebuah ibadah yang menolong kami untuk boleh kembali membangun komitmen kami di dalam mengikut Tuhan dengan setia. Kami menyerahkan diri kami menyerahkan hidup kami mohon senantiasa pertolongan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Jemaat sekalian, saya undang berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah hari ini dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati. Silakan duduk jemaat. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang ajaran Tuhan Yesus mengenai providensia Allah, di mana kita harus percaya dalam pemeliharaan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka tema kita pada minggu ini adalah Walk by Faith, Not by Sight, yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Gunawan. Mari saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan kembali menaikkan pujian kita, Harapanku. Kasih
Mari kita berdoa. Tuhan, kepada siapakah kami dapat menaruh hidup kami? Dalam dunia ini tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kepada kami sebuah damai sejahtera, rasa aman sejati, keselamatan selain daripada Engkau. Di masa-masa pandemi ini kami melihat, menyaksikan bahwa ternyata hidup kami sama sekali tidak bergantung kepada apa yang kami miliki. Bahkan kami tidak berkuasa atas hidup kami. Kami menyaksikan bagaimana Tuhanlah yang mampu untuk memeliharakan dan menjaga kami. Itulah sebabnya hari ini kami mau datang kepada Tuhan memohon supaya Engkau boleh menolong kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menjalani kehidupan kami dalam iman yang benar. Dan itulah firman Tuhan yang hari ini kami akan renungkan dan pikirkan. Bagaimana di dalam kehidupan kami tidak bergantung kepada apa yang kami lihat dengan mata kami, tapi kami bergantung kepada Tuhan secara total. Mohon Tuhan boleh berbicara kepada kami, mohon Tuhan kiranya berbicara kepada masing-masing kami. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai dengan 54. Lukas pasal yang keempat, ayat 46 sampai dengan 54. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan kepada kita sebuah judul, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Saya akan membacakan bagi ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Mohon sementara saya membacakan, Bapak Ibu juga membaca tapi dalam hati. Karena membaca firman Tuhan adalah bagian penting di dalam cara Tuhan menumbuhkan iman dan kerohanian kita. Bukan saja melalui khotbah tetapi juga melalui firman yang kita baca. Itulah sebabnya waktu saya membacakan, Bapak Ibu juga harap membaca dalam hati. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya
akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kemarin mencoba melihat di media sosial mengenai sebuah tayangan yang cukup memiriskan hati. Ada seorang anak lahir dalam keadaan organ tubuhnya di luar, organ-organ dalam tubuhnya di luar tubuhnya. Artinya bahwa anak itu lahir dalam kondisi cacat dan dalam kondisi butuh diobati dengan sangat serius. Karena kalau terlalu lama seperti itu, barangkali anak kecil ini nggak bisa bertahan, bayi atau janin ini. Nah, maka orang tuanya diharapkan supaya dapat mengoperasi anaknya, dan dalam tayangan media sosial itu dikatakan bahwa untuk mengoperasi anak ini dibutuhkan dana sekian ratus juta. Nah, lalu apa pekerjaan daripada orang tuanya? Orang tuanya pekerjaannya adalah tukang pasir. Nah, kalau saya perkirakan gaji tukang pasir kurang lebih berapa kalau dia dapat bekerja 150.000 sehari, setiap hari bekerja, dia dibayar tiap hari, misalnya paling dia mendapatkan uang untuk biaya hidupnya sekitar 4-5 juta dalam sebulan. Bagaimana orang tua ini bisa menolong anak ini untuk boleh operasi? Maka jawabannya tidak bisa. Dan kalau saya mencoba atau kita mencoba menempatkan diri kita dalam diri orang tua ini. Nah, saya kira banyak di antara ibu bapak sekalian yang punya anak-anak. Coba bayangkan apa yang Anda rasakan ketika melihat anak Anda dalam kondisi seperti tadi. Dalam kondisi sakit yang tidak biasa, sakit yang parah, sakit yang bisa membawa kepada kematian, tapi sebagai orang tua kita tidak mampu melakukan apapun untuk menolong anak ini. Apa yang Anda rasakan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang Anda rasakan ketika dalam situasi seperti itu? Saya kira kebanyakan kita akan merasa putus asa. Kebanyakan kita akan merasa hopeless. Kebanyakan kita akan merasa barangkali menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa kita gagal untuk menjadi orang tua yang mampu untuk menolong anak kita sendiri. Barangkali itu yang kita rasakan. Dan saya kira perasaan seperti itulah yang dirasakan oleh orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam, atau disebutkan dalam Injil Yohanes, dalam Yohanes pasal yang keempat. Namanya nggak disebutkan dalam Injil Yohanes, kenapa? Karena orang ini ketika Injil Yohanes dituliskan, orang ini sudah meninggal, maka namanya nggak disebutkan. Nah, tetapi orang ini adalah orang yang nyata, yang pernah hidup, yang pernah dilayani, dan penulis Injil Yohanes tahu betul kisah ini. Maka penulis Injil Yohanes mencantumkan cerita ini. Nah, kepala atau seorang pegawai istana ini, anaknya sakit. Tetapi sakit yang dialami oleh anak ini, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang keempat ini, kita
dapat mengetahui bahwa anak ini adalah sakitnya ternyata sakit berat. Karena dikatakan oleh orang tuanya ketika berjumpa dengan Yesus, dia berkata bahwa anakku hampir mati. Artinya orang tua ini tahu betul bahwa anaknya adalah dalam kondisi yang sangat parah. Dan orang tua ini saya percaya sebagai orang yang cukup terpandang. Kalau orang kerja di istana itu adalah orang yang barangkali memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Pasti orang ini telah berupaya untuk mencari kesembuhan untuk anak yang dia kasihi. Tetapi barangkali dia mendapatkan dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu obat ke obat yang lain, tidak mampu menolong anaknya. Yang terjadi adalah sebaliknya, kondisi tampaknya makin buruk. Itulah sebabnya orang tuanya tahu betul kalau anak ini tidak segera ditolong, kalau anak ini tidak segera diselamatkan, dia pasti akan mati. Dan orang tua mana yang tega melihat anaknya dalam kondisi seperti ini? Saya ingat ada seorang bapak. Bapak ini dari keluarga sederhana. Penghasilannya harian, nggak banyak. Tiba-tiba dalam beberapa hari itu anaknya sakit, masih umur 2 tahun. Satu malam, gitu ya, mungkin saya kira mungkin cukup malam di sini mungkin sekitar 10 atau 11, jam 11 malam. Anaknya demam tinggi, kena step. Kena step, kejang-kejang. Apa yang dilakukan orang tua? Apa dibiarin, nunggu besok, diantepin dalam bahasa Sunda? Tidak. Walaupun tengah malam, walaupun tidak punya uang, walaupun uang yang ada barangkali hanya untuk makan besok hari, tapi ketika dia melihat anaknya kejang-kejang seperti itu, dia nggak bisa diam. Dia walaupun dalam kondisi tidak punya, dia bawa anaknya ke dokter. Malam itu juga. Walaupun dalam kondisi tidak mampu. Itu orang tua yang normal. Melihat anaknya sakit tidak tega, dan saya kira itulah yang terjadi dengan orang tadi. Dengan perwira istana tadi. Dia berupaya mencari kesembuhan bagi anaknya, tetapi anaknya tidak sembuh, tapi kondisinya malah makin buruk, sehingga apa yang dia rasakan? Saya yakin yang dia rasakan adalah frustasi. Yang dia rasakan adalah hopeless. Dia mungkin marah dengan dirinya sendiri. Kalau dia orang yang percaya kepada Tuhan, dia barangkali marah juga kepada Tuhan. Apa yang salah dalam hidup saya sehingga anak saya sakit seperti ini? Barangkali itu yang dia rasakan. Jemaat sekalian, tetapi waktu itu dia mendengar bahwa Yesus dalam perjalanan menuju Galilea. Saya yakin pegawai istana ini sudah pernah mendengar tentang Yesus. Bahwa Yesus ini adalah tokoh yang luar biasa. Semua orang yang sakit yang datang kepada dia, sakitnya tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan orang buta datang kepada Yesus, ini buta, datang kepada Yesus melihat. Orang tuli tidak bisa mendengar, datang kepada Yesus mendengar. Orang yang tidak bisa berbicara, orang yang lumpuh dari kecil, datang kepada Yesus berjalan. Sehingga saya yakin ketika pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus datang ke situ, langsung dia berpikir ini dia solusinya. Ini dia jawaban dari persoalan pergumulan saya. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan anak saya, orang ini pasti bisa. Itulah sebabnya dia kemudian pergi menjumpai Yesus, walaupun jarak dari kota dia ke tempat Yesus barangkali jauh. Tetapi bagi dia jarak yang jauh, uang pengorbanan,
tidak sebanding dengan nyawa anaknya. Dia pergi ketemu Yesus. Dan kemudian memohon kepada Yesus. Tolong datang ke rumah saya. Jamah anak saya. Saya yakin kalau engkau jamah anak saya pasti sembuh. Kalau kita mendengar seperti ini, kita mendengar apa? Ini orang punya iman kan? Imannya luar biasa. Tapi waktu kita mendengar apa yang Yesus katakan kepada mereka, kepada orang, maksud saya kepada pegawai istana ini, kita barangkali sedikit kaget. Merasa bahwa Yesus kok tampak tidak empati. Karena ketika Yesus mendengar perkataan dia, Yesus dalam tanda petik dalam bahasa kita kok kayak nyinyir ya. Dia ngomong apa? Sesungguhnya kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya bukan nyinyir di sini. Tapi dia sedang membongkar, mengungkapkan, memperlihatkan kepada pegawai istana ini seberapa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang percaya kepada Yesus ya. Tetapi percaya kepada Yesus hanya sebatas miracle maker. Sebagai pembuat mujizat. Tidak beda dengan kita-kita di sini. Yang ketika kita berkata, Tuhan saya percaya bahwa kalau saya sakit engkau bisa sembuhkan. Saya bangkrut engkau bisa pulihkan. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil yang tidak ada yang mustahil engkau bisa kerjakan dalam hidup saya. Nah, itu adalah model iman yang kurang lebih dimiliki oleh pegawai istana ini. Percaya karena melihat tanda dan mujizat. Dia percaya karena apa? Karena dia melihat Yesus di Kana mampu mengubah air biasa, air sumur jadi anggur. Karena ia melihat orang buta datang kepada Yesus disembuhkan. Dia percaya karena melihat orang kerasukan ketemu Yesus dipulihkan. Dia percaya karena melihat. Seperti kebanyakan kita. Dan Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada pegawai istana ini bukan karena dia sarkastik. Bukan karena dia tidak empati, bukan karena dia tidak mau menolong orang tua yang hampir kehilangan anaknya ini. Yesus itu adalah orang yang hatinya sangat lembut. Ketika dia melihat ada orang banyak mengikuti dia, Alkitab berkata apa? Perutnya itu seperti diperas. Sama seperti kalau kita melihat ada orang mengalami kedukaan, sakit, atau orang mengalami kehilangan, menangis begitu, terluka. Perut kita merasa tidak enak, tidak nyaman. Perut kita seperti krek, seperti itu. Itu yang dirasakan Yesus ketika dia melihat orang banyak datang kepada dia, meminta pengajaran, meminta arah hidup. Karena mereka jalan di dalam jalan dunia yang gelap. Ketika Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, kehilangan adik yang mereka kasihi, menangis begitu kuat. Dikatakan Alkitab apa? Masgullah hatinya. Yesus adalah orang yang memiliki nurani yang sangat peka. Yesus adalah manusia sejati. Saya yakin Yesus tahu betul apa yang dirasakan oleh ayah yang hampir kehilangan anak yang dia kasihi ini. Dan kita mungkin bertanya, kalau begitu kenapa engkau tidak langsung menolong orang ini Tuhan? Kenapa engkau justru berkata bahwa pergilah, anakmu sudah sembuh. Kenapa enggak mau datang ke rumah orang ini? Apa karena orang ini dalam tanda petik dianggap kafir? Sinners, orang berdosa karena kerjanya di istana Herodes? Yesus berkata bahwa dia mencari domba yang hilang. Dia bukan mencari orang benar,
Dia mencari orang berdosa. Dia tidak pernah keberatan datang di rumah orang berdosa. Tapi kenapa kali ini Yesus gak mau datang ke rumah dia? Itu pertanyaan kita. Jawabannya adalah, jemaat sekalian, bagi Tuhan Yesus, menyembuhkan sakit anak ini gampang. Menyelesaikan masalah hidup kita itu gampang bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit untuk Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan dengan pergulatan, dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, dengan segala situasi dan kondisi yang menurut kita tidak mungkin tertolong, yang kita sudah frustasi. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Tetapi dalam kisah ini kita membaca, tampaknya Tuhan memiliki rencana khusus di dalam diri orang ini. Tuhan tahu, atau Tuhan ingin mengajar kepada orang ini bahwa yang dia butuhkan, yang manusia butuhkan dalam hidup ini bukan sekedar lepas daripada masalah. Bukan sekedar kalau Anda sakit sembuh, itu mudah bagi Tuhan. Bukan sekedar kalau Anda bangkrut dipulihkan oleh Tuhan. Bukan sekedar kalau rumah tanggamu berantakan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan bisa melakukan semuanya itu. Tetapi itu bukan hal yang manusia paling butuhkan. Betul, pegawai istana ini membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi yang paling dia butuhkan, yang paling keluarganya butuhkan, bukanlah kesembuhan, bukanlah jawaban dari persoalan, tetapi yang mereka butuhkan adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus menggunakan momen ini untuk menolong pegawai istana dan keluarganya untuk berubah, bukan hanya sekedar percaya karena melihat, tetapi menjadi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan secara total walaupun tidak melihat. Jawaban Tuhan secara langsung. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada pegawai istana ini dan juga kepada kita, jemaat sekalian. Itulah sebabnya maka kita membaca bagaimana Tuhan Yesus, Dia menyuruh pegawai istana itu, pulang, anakmu sudah sembuh. Bukan karena dia kasar, bukan karena dia rasis, atau dia menganggap orang ini orang berdosa dan tidak layak menerima kedatangannya. Tapi dia diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Akankah kamu percaya dengan apa yang Yesus katakan ataukah tidak? Walaupun belum melihat anaknya sembuh. Sebelumnya dia percaya kalau melihat. Sekarang Yesus menantang dia. Yesus sedang memproses iman dia. Dari iman yang percaya karena melihat menjadi iman yang berani mempercayakan hidup kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Itu yang Yesus kerjakan. Dan yang luar biasa adalah apa? Adalah orang ini percaya dengan apa yang Yesus katakan. Yang luar biasa bukan orang ini, saya yakin. Yang luar biasa bukan pegawai istana ini, dia punya sesuatu yang luar biasa sehingga dia bisa berubah dari iman yang sangat terbatas menjadi iman yang growing. Dari iman yang melihat menjadi iman yang percaya kepada apa yang Tuhan janjikan dan katakan. Yang hebat bukan dia. Yang hebat adalah Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang sesungguhnya bekerja melalui karya Roh Kudus dalam diri orang tersebut untuk apa? Untuk membuat iman orang tersebut yang lemah, yang hanya mampu percaya karena melihat, menjadi
menjadi orang yang bisa mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan, yang dikatakan kepada dia, walaupun belum melihat itu terjadi. Dan itu adalah karya Tuhan. Itu bukan karena orang tersebut hebat. Tidak ada orang yang bisa berubah dari dirinya sendiri. Yohanes pasal yang ke-15 jelas sekali berbicara kepada kita waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus berkata, kalau orang tidak ada dalam Kristus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita harus menyadari bahwa kalaupun orang ini berubah dari orang yang percaya karena melihat, menjadi orang yang percaya walaupun tidak melihat, itu terjadi karena apa? Karena Tuhan bekerja dalam diri orang tersebut, memberikan kepada orang tersebut pembaharuan. Itu yang terjadi. Dan sesungguhnya inilah mujizat yang Yesus kerjakan, yang disebut tanda kedua. Kalau kita membaca Injil Yohanes, dalam Injil Yohanes itu ada 7 tanda. Tanda yang pertama adalah ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Tanda yang kedua adalah dalam peristiwa ini. Tetapi mujizat yang sebenarnya terjadi, itu bukanlah kesembuhan dari anak pegawai istana. Mujizat yang terjadi sesungguhnya adalah bagaimana seseorang dari orang yang punya iman begitu lemah, iman yang bergantung kepada apa yang dia lihat, menjadi iman yang bertumbuh, iman yang berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Inilah mujizat yang kedua. Inilah tanda kedua yang Tuhan maksudkan. Bukan sekedar anak pegawai istana disembuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi kita bisa melihat dari apa yang Yesus lakukan. Bahwa sesungguhnya alasan Tuhan seringkali tidak menjawab apa yang kita inginkan. Doa tidak menjawab doa seperti yang kita inginkan. Itu karena apa? Karena Tuhan menggunakan apa yang kita alami sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah pembelajaran. Kalau kita menderita, kita datang kepada Tuhan. Hidup kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Hidup kita terancam, kita datang kepada Tuhan. Kita punya masalah dalam rumah tangga, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Siang dan malam kita memohon kepada Tuhan. Kita mau bertekun berdoa kepada Tuhan, menggantungkan diri kepada Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan tidak menjawab apa yang kita harapkan seperti yang kita inginkan. Kalaupun Tuhan menjawab, terkadang waktunya begitu lama. Dan kita bertanya kenapa itu terjadi? Bukan karena Tuhan pilih kasih. Kalau si A seminggu doanya dijawab. Sedangkan saya berdoa 10 tahun belum tentu dijawab. Bukan. Tapi ada kalanya Tuhan menggunakan pengalaman hidup kita yang sukar itu untuk apa? Untuk membentuk hidup kita. Mengubahkan kita. Dari orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan karena melihat menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Semua kita bisa percaya kepada Tuhan waktu apa? Waktu bisnis lancar kan? Bisa. Waktu duit banyak. Waktu tabungan gak berkurang. Tapi coba waktu duit kita ditipu orang. Tapi coba waktu kesehatan kita mulai berkurang bahkan hilang. Tapi lihat waktu orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Waktu kita dihianati oleh pasangan kita. Waktu anak-anak mengecewakan kita. Waktu orang tua mengecewakan kita. Gampang bagi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan walaupun secara kenyataan
apa yang kita alami berbeda dari apa yang kita inginkan. Gampang? Tidak. Tidak gampang, sulit. Tidak gampang. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan akan kerjakan bukan hanya dalam diri pegawai istana tadi, tapi dalam diri semua orang yang ada di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau kita memiliki iman, Tuhan mengaruniakan kepada setiap orang percaya iman. Setiap orang yang merupakan anak-anak Tuhan diberikan oleh Tuhan iman. Tapi Tuhan bekerja supaya iman yang Tuhan berikan itu tidak statis. Tapi iman ini bertumbuh. Iman ini growing. Iman ini berkembang. Menjadi seperti yang digambarkan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Menjadi orang yang bukan hanya percaya karena melihat. Tapi menjadi orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda dan saya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Supaya Anda dan saya memiliki iman yang bertumbuh, iman yang growing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang memiliki iman seperti pegawai istana tadi. Saya melihat bagaimana di dalam jemaat GKM Hosana ketika pandemi terjadi, ada orang-orang tertentu yang usahanya hancur. Dari punya banyak tabungan menjadi banyak utang. Utangnya, kata bahasa Jerman, ngelaputin kepala. Sudah bikin pusing. Saya juga tahu bahwa ada jemaat yang bergulat dengan rumah tangga yang gagal. Rumah tangga yang tidak lagi harmonis, tidak lagi bahagia. Masih menikah sih, tetapi hidupnya dipenuhi kepahitan. Kayak buah kedongdong. Luarnya hijau, seger. Begitu dibelah, jeremet dalamnya. Penuh dengan duri yang tajam. Sebagian jemaat bergulat dengan menjadi tua dan menjadi renta. Waktu muda kita kuat. Waktu sehat kita kuat. Waktu tua kita menjadi renta. Kita kehilangan banyak hal. Dan banyak orang ketika menjadi tua, apa yang terjadi? Kehilangan signifikansi diri. Belum lagi orang-orang tertentu bergulat dengan anaknya yang memiliki kelemahan tertentu. Lahir sebagai anak yang berbeda dari anak yang lain. Itu bergulat, itu bergumul dan membuat kita bertanya, benarkah Tuhan mengasihi kita? Benarkah Tuhan itu menyayangi kita? Kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan betul-betul memperhatikan kita, kenapa kita sampai sekarang tidak bangkit dari situasi dan kondisi yang menekan kehidupan kita? Disinilah Tuhan sedang memproses Anda dan saya untuk menjadi orang-orang yang walk not by sight, yang berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi dengan faith, dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Ibrani pasal yang ke-11, di sana penulis Alkitab berkata, apa itu iman? Iman adalah kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk percaya kepada sesuatu yang Tuhan janjikan walaupun kita belum menerimanya. Walaupun kita belum mendapatkannya. Nuh, Tuhan berkata kepada Nuh
bahwa dia harus mempersiapkan diri. Dia harus mempersiapkan sebuah bahtera. Karena Tuhan akan menghukum bumi ini. Tuhan akan mendatangkan air bah. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh belum melihat apa yang Tuhan akan kerjakan terjadi. Sehingga waktu dia berkata kepada orang-orang di zamannya, bertobatlah, bertobatlah, kalau tidak Tuhan akan menghukum kalian. Tidak ada orang yang percaya. Tidak ada tanda-tanda akan ada kiamat. Tidak ada tanda-tanda akan ada yang namanya penghukuman dari Tuhan. Nggak ada orang yang percaya. Tapi Nuh percaya kepada Tuhan. Dia tetap membangun bahtera. Dan tiba waktunya mereka masuk bahtera ditutup. Air bah datang. Semua dunia binasa. Tetapi Nuh selamat. Itulah iman. Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham. Tuhan akan memberikan kepadamu tanah, Tuhan akan memberikan kepadamu keturunan. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah tidak bisa punya anak. Dia berhadapan dengan realita. Dia melihat sesungguhnya tidak mungkin dia punya anak. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham dia akan memiliki anak. Keturunan yang seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Dan kemudian apa yang terjadi? Abraham percaya. Abraham bukan hanya menerima, tapi dia juga menyerahkan, mengikuti apa yang Tuhan janjikan. Itulah iman. Dan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita untuk memproses Anda dan saya menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan apa? Dengan mempercayakan diri kita total kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2021 adalah waktu yang menyakitkan bagi banyak orang Kristen. Bahkan bagi semua orang, baik Kristen ataupun tidak. Keluarga kami, keluarga saya, saya dan istri, di tahun 2021, ada beberapa yang meninggal karena COVID. Dan saya yakin sebagian jemaat di tahun 2021 juga mengalami hal yang sama. Ada yang meninggal karena COVID, ada yang ditinggal keluarga yang dikasihinya oleh karena sakit dan lain sebagainya. Di tahun 2021, saya bergumul dengan kesehatan. Tapi saya juga tahu, di tahun yang lalu ada begitu banyak jemaat yang juga bergumul dengan kondisi yang sama. Ada begitu banyak jemaat yang bergumul dengan mungkin bukan dengan kesehatan, tapi bergumul dengan hal-hal yang lain. Ditipu orang, kelilit hutang, jual ini, jual itu, keluarga berantakan dan lain sebagainya. Di awal tahun ini pertanyaannya adalah bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita. Kita bertanya mengapa Tuhan tidak segera mengakhiri masa sukar ini. Kita sudah senang bukan? Ketika di akhir tahun ketika kita mendengar bahwa COVID mulai melandai, kita sudah bersuka cita, termasuk gereja kita juga senang. Kita mulai bisa beribadah lagi. Tapi kita melihat bukan bahwa ternyata Tuhan mengizinkan ada varian yang baru terjadi. Saat ini di Inggris sampai 200.000 kasus, di Amerika 1 juta kasus, di India 200-300.000 kasus, di Indonesia masih mending baru di bawah 500. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dunia tetap dalam kondisi unpredictable. Tidak terprediksikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam dunia ini. Dan kita bertanya, Tuhan sampai kapan? Kita harus menjalani kehidupan yang tidak menentu seperti ini. Jemaat sekalian, tahukah Anda? Kalau Anda bertahan sampai sekarang, itu karena apa? Itu karena ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tidak,
Anda dan saya termasuk dalam 5,4 juta orang yang meninggal karena COVID di tahun ini, di tahun yang lalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu harus bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya masa-masa yang sukar seperti ini. Maka di awal tahun ini saya mengajak kita untuk kembali memikirkan dari kisah Tuhan menyembuhkan anak pegawai istana mengenai apa? Bahwa kita tidak bisa mengandalkan mata kita di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita melihat berdasarkan apa yang kita lihat dari mata kita, kita barangkali akan frustasi, kita kecewa, kita akan merasa bahwa kehidupan kita suram tanpa harapan. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita dengan iman, waktu kita melihat 1 tahun ke belakang, kita melihat pemeliharaan Tuhan. Waktu kita melihat tahun-tahun ke depan, kita tetap bisa melihat ada penyertaan Tuhan yang Dia janjikan. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia akan menguatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kisah kesaksian dari seorang berkebangsaan Rusia. Seorang berkebangsaan Rusia bernama Nikolai. Nikolai ini adalah seorang yang dilahirkan sekitar tahun 40-an. Berarti itu adalah era-era ketika Uni Soviet kemudian berkembang menjadi sebuah negara adidaya. Di usia yang ke-20 tahun, berarti dia kurang lebih sekitar tahun 60-an, dia percaya Yesus, Nikolai ini. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan. Dia memberi diri untuk melayani Tuhan. Maka dia setiap ada kesempatan, dia selalu memberitakan Injil. Kemudian dia dikenakan wajib militer. Waktu dia dikenakan wajib militer, dia kemudian menjadi tentara. Ketika dia menjadi tentara, dia tetap memberitakan Injil. Orang-orang gerah dengan dia. Dia diberhentikan dari tentara. Kemudian dia kembali dari wajib militernya, kemudian dia melayani Tuhan. Dia beritakan Injil, dia sharingkan tentang imannya kepada orang-orang di sekitarnya. Waktu itu, Uni Soviet masih sangat keras dengan kekristenan. Dia ditangkap, dipenjara. Selama berapa lama? 6 bulan, keluarin. Setelah itu dia kembali menginjili. 1,5 bulan dia menginjil, dia melayani Tuhan. Dia ditangkap lagi, dijebloskan dalam penjara 3 tahun. Dilepaskan. Apa yang terjadi? Dia nggak berhenti. Dia beritakan Injil lagi. Dia bersaksi lagi bagi Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia kunjungi orang sakit. Untuk bisa menceritakan kasih Tuhan. Tidak lama pelayanannya 6 bulan. Ditangkap lagi. Dihukum 6 tahun. 10 tahun di penjara. Sejak percaya kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan, yang dia hadapi adalah penjara demi penjara demi penjara. Setelah 10 tahun dia keluar dari penjara. Apa yang dia lakukan? Dia coba memberitakan Injil. Keluar dari penjara, dia sudah tidak sesehat seperti yang sebelumnya. Dia pergi ke dokter, waktu dia datang ke dokter berkata kepada dia, kamu kena sakit kanker terminal akhir. Waktumu hanya tinggal 3 bulan. Kalau Anda dan saya seperti itu, gimana? Sudah memberi hidup, percaya kepada Tuhan, tapi yang kita terima, yang kita dapatkan adalah sakit, penyakit, penjara, kekecewaan. Kira-kira kita akan seperti apa? Kebanyakan kita mungkin akan seperti Ayub. Kita berkata kepada Tuhan, kenapa Engkau memperlakukan saya seperti ini? Apa yang kurang? Apa dosaku? Sehingga Engkau memperlakukan aku seperti ini. Itu adalah respon yang paling umum. Nikolai ini Tuhan berikan waktu hidup bukan 3 bulan, 6 bulan.
kemudian dia meninggal. Saat meninggal, dia ditemukan oleh orang-orang yang dia layani dalam catatannya sebuah lagu yang dia tulis dalam bahasa Rusia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, judulnya adalah My Song, laguku. Dalam lagu itu ada sebait perkataan. Perkataannya seperti ini dalam bahasa Rusia, atau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahkan, walaupun hidupku keras dan pahit, tapi Tuhan adalah penjagaku. Sehabis derita ada sorga menantiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman seperti itulah yang Tuhan inginkan ada di dalam diri kita. Walaupun kita melihat hidup kita tidak seperti yang kita harapkan dan kita inginkan, tetapi kita tetap belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Iman seperti ini tidak keluar dari diri kita sendiri. Iman seperti ini adalah karya Tuhan. Dan Tuhan membentuk iman seperti ini dari mana? Dari kesukaran-kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itulah alasannya Yakobus 1 ayat kedua sampai ketiga mengingatkan kita. Jikalau engkau berhadapan dengan berbagai macam penderitaan, bersukacitalah, berbahagialah. Karena apa? Karena engkau tahu, di balik segala penderitaan yang kita alami, Tuhan sedang bekerja supaya hidup kita menjadi orang-orang yang tekun, beriman, berani menyerahkan hidup kepada Tuhan secara total. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, berdoa, mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kepada kami sebuah kisah yang indah, bagaimana Tuhan memproses seorang yang kami tidak tahu namanya, tetapi Engkau bekerja dalam diri orang tersebut, bukan saja membuat dia percaya secara total kepada Tuhan, tetapi membuat keluarganya pun percaya kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu, memohon supaya kami pun boleh diproses Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang menjalani kehidupan kami, bukan berdasarkan apa yang kami lihat dengan mata kami, tapi berdasarkan iman. Kami belajar mempercayakan hidup kami selalu kepada Tuhan. Pada saat hidup kami pahit, pada saat kehidupan kami membuat kami frustasi, pada saat mata kami meneteskan air mata, pada saat hidup kami tidak mudah, tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki iman yang bertumbuh, memiliki kehidupan yang bergantung berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mata kami tidak arahkan kepada apa yang ada di depan kami, tapi mata kami arahkan hanya kepada Tuhan, dan kiranya Engkau menguatkan kami. Jemaat-jemaat yang bergulat bergumul, hari ini menjerit kepada Tuhan, mungkin terkait dengan usahanya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan sakit penyakit yang dia alami. Tuhan, kiranya Engkau boleh berbicara melalui firman-Mu hari ini, supaya mereka boleh dikuatkan. Dan kepada jemaat Tuhan yang selama ini Tuhan telah berikan kekuatan di tengah-tengah segala kondisi, situasi yang tidak menentu, tapi mereka tetap dipeliharakan Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong. Mereka dapat melihat selalu pemeliharaan Tuhan dan juga menolong mereka untuk semakin bergantung berharap kepada Tuhan dan tidak menggantungkan apapun, tidak bergantung kepada apapun selain kepada Tuhan. Mari Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Kiranya Engkau boleh hadir dan memimpin jemaat-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Tuhan berkati.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan itu boleh mengingatkan setiap kita dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak hanya melihat apa yang kita lihat, tapi kita boleh beriman kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita akan menyatakannya bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pentabisan dari penginjil Henry yang akan melayani kita di tempat ini. Kami persilakan kepada Pendeta Chandra. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang penginjil Henry untuk boleh tampil ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagaimana telah kita wartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut bahwa jemaat diberikan kesempatan untuk mendoakan ketika gereja bersama dengan jemaat mengundang hamba Tuhan yang baru untuk boleh bergabung di dalam pelayanan GKIM Hosana, maka kita bersyukur bahwa setelah 3 minggu diwartakan tidak ada surat keberatan apapun, maka pada hari ini kita akan menyelenggarakan upacara peneguhan kepenginjilan Bapak Henry Haryanto. Untuk itu kita akan mengawalinya dengan mengundang penginjil Gunawan untuk boleh tampil ke muka untuk boleh membacakan surat keputusan Badan Pekerja Sinode terkait dengan peneguhan hari ini, dan nanti surat dan ini akan diserahkan kepada majelis jemaat yang akan diwakili oleh Penatua Herlan. Nanti boleh maju ke depan untuk boleh menerima surat keputusan dibacakan. Saya persilakan penginjil Gunawan untuk boleh membacakannya. Saudara sekalian, mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Immanuel, saya akan membacakan keputusan nomor 22 /1 Romawi /GKIM /2022 tentang peneguhan Saudara Henry sebagai penginjil GKIM. Menimbang tata laksana pasal 52 tentang pemanggilan dan peneguhan pendeta atau penginjil, mengingat kebutuhan akan seorang penginjil di GKIM Jemaat Hosana, memutuskan meneguhkan Saudara Henry sebagai penginjil dalam lingkup Sinode GKIM dengan basis pelayanan di GKIM Jemaat Hosana. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Bandung, 9 Januari 2022, atas nama Badan Pekerja Sinode GKIM, Pendeta Dedi Prasetyo sebagai Ketua Umum, dan saya, Penginjil Gunawan, sebagai Sekretaris Umum. Saya mengundang Pak Henry, silakan maju ke depan. Saudara, ini cuma satu, begitu ya, harusnya ada satu lagi, nanti akan diserahkan kepada majelis. Saya akan serahkan ini satu untuk Pak Henry.
saya mengundang untuk Pendeta Casyufe dan Pendeta Antoni untuk boleh bersama-sama dengan saya ke muka. Dan Pendeta Antoni akan memimpin untuk membacakan titah. Kembali saya mengundang Bapak Evangelis Henry Herianto untuk berdiri di tengah-tengah tepat ya. Oke, di situ. Jemaat sekalian, Pak Henry Herianto, saya akan membacakan titah dan akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata gereja dari Sinode GKIM. Tuhan Yesus pernah berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat yang ke-45. Saudara Henry Herianto, saudara telah dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena Yesus Kristus adalah kepala gereja dan kita semua adalah anggota tubuhnya, Allah telah memberikan kepada jemaatnya karunia-karunia sedemikian rupa sehingga dapat melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Dan pada hari ini selaku para pendeta kami telah diberikan mandat oleh Majelis Gereja Kristen Immanuel Jemaat Hosana untuk melaksanakan peneguhan sebagai penginjil kepada saudara Evangelis Herianto. Namun sebelumnya saya dipercayakan oleh para rekan pendeta untuk menanyakan beberapa pertanyaan di bawah ini. Harap saudara Evangelis Henry Herianto bisa memberikan jawaban atas pertanyaan di hadapan Allah dan jemaatnya sesuai dengan pengakuan dan janji yang sebenarnya dan yang tulus. Ada 3 pertanyaan yang saya akan tanyakan dan diminta Bapak Saudara Evangelis Henry Herianto memberikan jawaban di hadapan Allah dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara bersedia menunaikan tugas jabatan gerejawi dengan setia, dengan tertib, dan dengan penuh ketekunan yang besar maupun yang kecil, dengan rendah hati, lemah lembut, dan panjang sabar, menunjukkan kasih di dalam hal saling membantu dalam pelayanan, dan juga memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bagaimanakah jawabmu? Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah saudara mau menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya sesuai dengan nasihat dari Rasul Paulus yang berbunyi demikian, jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kemurnianmu. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Bagaimanakah jawabanmu? Pertanyaan yang terakhir, apakah saudara Evangelis Henry Herianto bersedia untuk tunduk kepada tata gereja Kristen Immanuel, dan bila pada satu kali terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau bahkan dikenakan disiplin gereja, baik di dalam hal iman maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apakah pada waktu itu saudara akan bersedia untuk menerima dan juga mematuhinya? Bagaimanakah jawabanmu? Silakan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan
Tuhan yang dapat bekerja sama dengan rekan-rekan sekerja. Janganlah Engkau berbuat seolah-olah Engkau mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah Engkau menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Kiranya Allah Tritunggal menyertai pelayananmu. Amin. Saya persilakan penginjil Henry untuk tetap berdiri beserta dengan istri dan anak. Jadi dengan keluarga menghadap kepada jemaat. Jadi penginjil Henry punya satu istri, namanya Ibu Christine dan anaknya Felix. Nah, oleh sebab itu saya mempersilakan untuk jemaat untuk bangkit berdiri untuk menyambut penginjil dan penginjil Henry dan keluarga yang akan melayani di Wasana. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 13 yang berbunyi, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kami, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin. Silakan jemaat duduk kembali, termasuk penginjil. Selamat untuk penginjil Henry yang telah bergabung di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati pelayanan tempat ini maupun di Cibulit. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Buat jemaat yang hadir di gedung gereja dapat memasukkannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kantong persembahan di dekat pintu keluar sebelum pulang. Dan buat jemaat di rumah yang akan memberikannya secara online, dapat scan barcode yang ada di pinggir layar atau transfer di rekening yang tertera di bawah layar. Mari kita akan naikkan syukur kita sambil kita memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian, Ku Percaya Pada Yesus. Yesus, ku
bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, sungguh Tuhan kami bersyukur akan segala kasih setia dan anugerah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu percaya akan pemeliharaan-Mu, bukan hanya dengan melihat, tapi kami boleh senantiasa beriman di dalam-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur saat ini Tuhan, untuk hamba-Mu, penginjil Henry yang telah Engkau utus untuk melayani tempat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati pelayanannya sehingga gereja-Mu semakin bertumbuh. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati persembahan ini. Dan Tuhan juga yang boleh memberkati pelayanan melalui persembahan ini Tuhan. Boleh memperluas pelayanan-Mu, pekerjaan Injil-Mu dimanapun melalui gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan berdoa kembali untuk doa syafaat, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa untuk pembinaan calon anggota majelis yang akan diadakan setiap hari Jumat kedua, mulai tanggal 14 Januari 2022. Doakan untuk para pengajar dan para peserta yang akan mengikutinya. Kita akan buka suara bersama-sama untuk doa syafaat ini. Ya Allah Bapa dalam surga, sungguh Tuhan saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pembinaan calon anggota majelis yang akan diadakan pada setiap hari Jumat kedua mulai tanggal 14 Januari ini. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati Tuhan untuk para peserta maupun juga para pengajar yang mengikutinya. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesetiaan di dalam mengikuti pembinaan ini ya Tuhan. Agar melalui pembinaan ini ya Tuhan, orang-orang yang telah Engkau pilih untuk melayani-Mu boleh dipersiapkan dengan baik dan boleh mempunyai iman yang bertumbuh di dalam Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sungguh Engkau yang boleh memberkati untuk pelayanan ini. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita, sebelum berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Gunawan, mari kita kembali menyatakan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Oh Bapa di surga, hatiku bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidupmu dalam iman.
Bergantunglah berharap senantiasa kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, jangan meninggalkan dulu, saya akan membacakan 1-2 warta yang penting. Silakan bersatu dulu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kelas katekisasi sekarang kita menyebutnya sebenarnya dengan istilah Bina Dasar Iman Kristen. Nah, jadi Bina Dasar Iman Kristen meliputi salah satunya adalah katekisasi. Tapi yang kedua, Bina Dasar Iman Kristen ini adalah juga sarana pembelajaran yang paling dasar bagi jemaat sekalian. Nah, jadi bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi, tentu kelas katekisasi bagi mereka yang ingin baptis, sidi, dan atestasi. Tetapi bagi jemaat yang ingin belajar mengenai fondasi dasar, yang paling mendasar, begitu ya, mengenai definisi-definisi daripada keselamatan misalnya. Nah, itu dipelajari di dalam Bina Dasar Iman Kristen. Jemaat juga bisa ikut serta di dalam kelas ini. Nah, Bina Dasar Iman Kristen ini akan kita laksanakan setiap Kamis pukul 19 dan kita akan mulai pada tanggal 20 Januari. Kita akan mengevaluasi apakah nanti kita bisa selenggarakan secara onsite, tetapi kemungkinan besar untuk periode mendatang akan dilaksanakan secara hibrid, Zoom, dan juga melalui onsite. Untuk itu, jemaat-jemaat yang sudah lama berjemaat di GKIM Hosana dan sudah waktunya untuk memproses keanggotaan, silahkan mendaftarkan diri untuk atestasi. Dan juga untuk anak-anak yang telah dibaptis anak, baik di GKIM Hosana ataupun di luar GKIM Hosana, mereka yang sudah waktunya untuk mengikrarkan iman dalam upacara sidi, silahkan mendaftarkan dalam untuk di sidi. Dan mereka yang sudah percaya Yesus tetapi belum menerima baptisan, mereka harus juga dibaptiskan. Karena baptisan adalah perintah Tuhan. Itu adalah pernyataan yang formal tapi juga bersifat pernyataan iman bagi setiap orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Untuk itu silakan mendaftarkan diri ke Tata Usaha Gereja dan kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Untuk warta yang lain saya persilakan Liturgos untuk membacakannya. Tuhan berkati. Masih ada 2 warta lagi yang akan saya bacakan, mohon kesabarannya. Yang pertama adalah kelas Bina Pranika, di mana kelas Bina Pranika akan dimulai pada tanggal 16 Januari tahun 2022. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kelas Bina Pranika, dapat mendaftarkan diri ke TU GKIM Hosana dengan syarat salah satu pasangan sudah menjadi anggota jemaat GKIM Hosana. Kelas Bina Pranika ini hanya diadakan 1 tahun 1 kali. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Vivi di nomor HP yang tertera di layar. Lalu ada berita pemberkatan pernikahan. Pada hari Jumat tanggal 28 Januari pukul 11 di GKIM Hosana akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan yang akan dilayani oleh Pendeta Chandra Gunawan antara Saudara Eriko Dermawan Handoyo
putra pertama dan anak pertama dari Bapak Hendro Agung Handoyo dan Ibu almarhum Pansiulan, dengan Saudari Lucy, putri pertama, anak ketiga dari Bapak Cucongki dan Ibu Tan Tiesiang. Mohon dukungan doa dan jemaat sekalian. Demikian warta jemaat. Tuhan memberkati, selalu jaga prokes.